Kawargi-wargi simkuring nu aya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, mangga urang silaturahmi dinu gelar Safari Budaya dinten Jumaah kaping 7 Juli 2023 di Lapang Desa Cipta Harja. Lapang Desa Cipta Harja di haturanan kanggo sami-sami Sukabungah gogonyakan tabuh dalapan wengi. Insyaallah ohang anu huntuna coplok tapi payu pisan si eta mah hadir sareng gelaran tari musik MK9. Hatur nuhun kasadayana, yuk urang hirup kumbuh sauyunan babarengan Sukabungah ngurus lembur nata kota Raharja negeri kaula Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, salam baktos. Kang Deddy Mulyadi memiliki insting yang tajam soal pilihan politik. Kang Deddy Mulyadi selalu tepat dalam memutuskan langkah. Kang Deddy Mulyadi juga selalu memilih jalan yang benar untuk berkiprah dalam kancah politik. Setelah perjalanan politik yang panjang di Partai Golkar, Kang Deddy Mulyadi menemukan jalan yang suram di Partai Golkar. Partai yang sedari awal menjadi perahu tempat berlayar dirinya, tak lagi nyaman bagi pelayaran selanjutnya di masa yang akan datang. Dengan yakin, akhirnya Kang Deddy Mulyadi pindah haluan. Kang Deddy Mulyadi memutuskan mundur dari Partai Golkar di detik-detik menjelang pendaftaran Bacaleg ke KPU. Kabar yang berhembus dan beredar luas di Senin pagi itu mulanya diragukan publik. Banyak yang tidak percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Beringin, partai di mana para guru dan leluhur politik Kang Deddy Mulyadi hadir mengawal perjalanan politik Kang Deddy Mulyadi hingga menjadi seperti sekarang ini. Tak mungkin Kang Deddy Mulyadi keluar dari Partai Golkar. Pasti surat undur diri yang beredar di WhatsApp itu hoax alias berita palsu. Namun rumor itu rupanya benar. Kang Deddy Mulyadi benar-benar menata langkahnya yang baru. Kang Deddy Mulyadi bersama anaknya, Maula Akbar, hengkang dari Partai Golkar lalu berlabuh ke partai baru yaitu Partai Gerindra. Kini setelah beberapa bulan hijrah ke Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi rupanya sudah menikmati pelayaran dengan perahu yang baru. Kang Deddy Mulyadi bukan tipologi pribadi yang menunggu atau berdiam diri. Kang Deddy Mulyadi dengan gesit melakukan akselerasi pergerakan politik di kantung-kantung suara Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi menggunakan momentum pertemuan dengan Ku Edan sebagai titik awal memulai perjalanan keliling Jawa Barat, menemui warga pedesaan di mana mayoritas dalam setiap pemilu selalu mengikhlaskan hak suaranya untuk Prabowo Subianto. Tak ayal, ungkapan khas Kang Deddy Mulyadi dalam setiap pidato kebudayaan khasnya adalah ia menyampaikan salam dan terima kasih dari Jenderal Prabowo Subianto, bahwa selama ini masyarakat Jawa Barat selalu memilih Prabowo dalam setiap pemilu. Ungkapan terima kasih ini sesungguhnya inti dari komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi dalam memperkuat basis suara Prabowo Subianto di Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi memang pandai merangkai kata, menyusun kalimat dan memilih pesan substansial. Kang Deddy Mulyadi tidak perlu berteriak agar warga Jawa Barat memilih Prabowo Subianto. Kang Deddy Mulyadi cukup menyampaikan salam dan ucapan terima kasih sederhana namun mengena. Adapun panggung-panggung kebudayaan yang ia gelar memang khas dan otentik racikan prakarsa Kang Deddy Mulyadi dalam memilih dan memadukan jalan politik beriringan dengan jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan yang ditempuh Kang Deddy Mulyadi memang unik, khas dan original, fokus utama pada upaya membahagiakan orang lain. Dan di antara spirit yang dibangun di panggung-panggung itu adalah Kang Deddy Mulyadi mengingatkan masyarakat Jawa Barat untuk ingat terhadap purwadaksi, kebudayaan dan tradisi leluhur, serta ajaran-ajaran kearifan lokal Sunda yang harus terus dimulai. Dalam orasi kebudayaannya, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menghasut atau memprovokasi masyarakat. Bahkan dalam bahasa promosi ajakan sebelum acara, Kang Deddy Mulyadi meminjam diksi gogonjakan, seserian, dan hiburan umum lainnya.
Pidato kebudayaan Kang Deddy Mulyadi tidaklah seperti Butet Kartarajasa yang oportunis dan menebar kebencian. Kang Deddy Mulyadi budayawan yang selalu mengusung semangat nilai, semangat ideologi kebangsaan, dan semangat keberpihakan terhadap kelestarian alam. Kang Deddy Mulyadi juga tidak sindir sampir seperti Butet yang melakukan politik belah bambu, memuja Ganjar setinggi langit dan menginjak Prabowo dan Anies pada saat yang sama serendah mungkin. Nilai politisi dan budayawan yang melekat pada diri Kang Deddy Mulyadi merupakan perpaduan utuh yang menggambarkan sosok Kang Deddy Mulyadi memang kadar berkualitas yang hadirnya dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kiprah itu pada saat ini di rumah baru yang nyaman dengan para kolega dan panutan Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau jeli, kita dapat melihat Kang Deddy Mulyadi begitu semangat, sebahagia seperti sekarang ini. Ada chemistry yang dalam antara Kang Deddy Mulyadi dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Kang Deddy Mulyadi terlihat begitu bahagia saat menyebut nama Prabowo Subianto, saat ngobrol bersama, saat sama-sama diskusi dan bercengkrama. Prabowo juga seolah menemukan anak baru dalam biduk rumah tangga besarnya di partai berlambang Garuda tersebut. Kedekatan dan keintiman antara Kang Deddy Mulyadi dan Prabowo Subianto menjadi energi baru bagi pergerakan kader Gerindra. Kader Gerindra juga bersemangat untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang. Lalu kenapa bisa begitu? Sebab hadirnya Kang Deddy Mulyadi ke Partai Gerindra tidaklah membawa beban atau tuntutan apapun dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ikhlas mengabdi dan ingin berkontribusi secara langsung terhadap pemenangan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Bahkan tidak seperti ramai diberitakan di publik, Kang Deddy Mulyadi tidak meminta jatah atau kekuasaan apapun kepada Prabowo Subianto, tidak melakukan deal-deal politik soal jabatan menteri atau jabatan calon gubernur. Sehingga kehadiran Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra tidaklah menimbulkan resistensi sesama kader yang sudah lebih dulu mengabdi di partai berlambang kepala Garuda tersebut. Oleh sebab itu, sepak terjang Kang Deddy Mulyadi begitu masif dan padat. Setelah gelaran Safari Budaya di Desa Saguling, Ciamis, kemudian Kang Deddy Mulyadi pindah ke Karangnunggal, Tasikmalaya, lalu disusul bergeser ke Lewigong, Garut, dan kemarin ke Desa Ranca Ekek Wetan, Kabupaten Bandung. Sehari sebelum Kang Deddy Mulyadi melaksanakan sholat Id bersama Prabowo di Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, suasana begitu akrab dan diserbu oleh warga sekitar. Jumat besok 7 Juli 2023, Kang Deddy Mulyadi kembali akan menggelar Safari Budaya di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah Safari Budaya yang kelima yang digelar secara maraton di berbagai titik di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Safari Budaya yang masif tersebut selalu diserbu puluhan ribu warga yang berjubel. Warga seperti merindukan sosok Kang Deddy Mulyadi dan pemimpin yang baru. Mereka berebut memeluk, bersalaman, dan mengabadikan di depan kamera. Semoga gerakan dan langkah politik Kang Deddy Mulyadi ini menjadi momentum bagi perubahan dan pola laku warga yang sering melupakan tanah leluhurnya, sering mengeksploitasi alam atas nama kebutuhan ekonomi, dan kembali merajut kebersamaan sebagai warga bangsa yang adatnya hidup rukun, damai, dan saling menghargai satu sama lain. Kewenangan yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten seringkali menjadi ego sektoral yang tidak menyatukan jiwanya. Seorang gubernur, wakil gubernur adalah administratur yang harus menyatukan seluruh energi itu. Tidak mesti punya program baru. Satukan jiwa dan raga dalam tritangtu di buana kejayaan masyarakat Sunda. Apa yang menjadi semangat saya? Saya tak ingin melihat sudut-sudut kampung di Jawa Barat. Anak-anak pergi ke sekolah berjalan terlalu jauh sehingga menghabiskan biaya tinggi. Sekolah itu yang mahal ongkosnya, bukan biaya sekolahnya. Saya ingin SD dan SMP, sekarang SMA 1 kesatuan yang utuh ada di setiap desa. Kalau desa itu ada 2 SD, maka ada 2 SMP dan 2 SMA. Disitulah keadilan akan tercipta. Dan situ semangat kita gabungkan. Apa yang membuat saya terus berjalan? Seringkali saya lihat ibu tua tanpa suami. Rata-rata yang 60 tahun tak ada yang mau menikahinya.
Kemudian mereka kehilangan anak-anaknya karena anaknya tidak punya kemampuan ekonomi, atau mereka ditinggalkan oleh anaknya. Akhirnya seorang wanita renta di usia 65 sampai 70, dia harus mengais rezekinya sendiri, mencari berasnya sendiri, mencari panganannya sendiri, tinggal di gubuk-gubuk kecil tanpa listrik. Disitulah kami ingin hadir mengobati luka mereka. Kami ingin menjadi suami mereka. Kami ingin menjadi anak mereka. Pemimpin bukan untuk menggerakkan, tapi memimpin hadir di relung hati yang paling dalam setiap kesulitan warganya. Sehingga kami ingin dapati seluruh pejabat daerah membuka pengaduan layanan publiknya. Tak boleh HP dimatikan, jangan sulit dihubungi, biarkan rakyat mengakses. Janganlah kebutuhan kita ketika pilkada menyapa mereka, setelah jadi kita melupakan mereka. Kamu ingin sekali melihat banyak RT yang gajinya 50.000 per bulan diberikan setahun sekali. Banyak kepala desa tanpa biaya operasional. Kami tak ingin lagi melihat antrian orang dioperasi di Hasan Sadikin selama panjangnya 6 bulan. Seluruh itulah yang membuat saya menjadi berenergi. Ketika berenergi, orang berkata harus dengan apa? Cara untuk merubah itu hanya kekuasaan. Kekuasaan yang mana? Kekuasaan yang berikan manfaat. Bukan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang saya butuhkan, tapi ruang kerja untuk melakukan pengabdian, untuk menjahit anak-anak miskin, untuk mengangkat anak-anak bersekolah, untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan, untuk menjelaskan masyarakat petani yang tanpa asuransi, untuk mendorong para nelayan, untuk mereka para guru bantu yang hari ini penghasilannya hanya 200.000 per bulan, untuk semuanya.